merumuskan langkah hukum yang akan diambil. Salah satunya yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Novel Baswedan adalah mengajukan permohonan pra-peradilan. Rencana pendaftaran permohonan pra-peradilan Novel Baswedan akan diajukan hari ini. Kita bergabung bersama rekan kami, Jessica Wawor, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jessica, bagaimana proses pra-peradilan yang diajukan oleh Novel Baswedan? Ya, Robert, sesuai dengan informasi dan juga rencana yang kami terima bahwa tim kuasa hukum Novel Baswedan akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 2 untuk mendaftarkan permohonan pra-peradilan Novel Baswedan. Adapun pengajuan permohonan pra-peradilan ini terkait dengan penangkapan yang dilakukan kepada Novel pada hari Jumat dini hari yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, kemudian ada juga penyitaan sejumlah aset pribadi milik Novel Baswedan. Tim kuasa hukum Novel Baswedan, dalam hal ini Muhammad Isnur, menjelaskan bahwa pengajuan permohonan peradilan Novel Baswedan kali ini dilakukan mengatasnamakan pribadi Novel sendiri dan tidak ada keterkaitannya dengan institusi KPK. Adapun juga tim kuasa hukum menegaskan bahwa memang pengajuan permohonan pra-peradilan ini dilakukan bukan atas penetapan status tersangka yang sudah ditetapkan kepada Novel, melainkan menitik beratkan kepada dua hal tersebut, yaitu penangkapan yang dilakukan pada hari Jumat dini hari yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, kemudian penyitaan sejumlah aset pribadi milik Novel yang dilakukan oleh tim penyidik Barreskrim Mabes Polri pada hari Jumat. Adapun dalam dalam penyitaan tersebut, Robert, pada saat penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik berhasil menyita sekitar 21 aset pribadi milik Novel. Dan dalam 21 aset pribadi milik Novel ada sejumlah barang yang dikatakan oleh tim penyidik tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Novel, yaitu penganiayaan kepada seorang pencuri sarang burung walet pada saat Novel menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada tahun 2004. Sejumlah barang yang disita oleh belasan tim penyidik tersebut diantaranya ada handphone yang digunakan oleh anak Novel Baswedan, kemudian juga handphone yang biasa digunakan oleh keluarga Novel Baswedan untuk melakukan usaha bisnis, dan beberapa dokumen penting terkait yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Novel. Robert, memang juga tim kuasa hukum menjelaskan bahwa upaya pengajuan permohonan pra-peradilan ini sesuai dengan pasal 77 KUHP. Sudah diatur bahwa proses penangkapan dan penyitaan barang masuk ke dalam objek pra-peradilan, sehingga tim kuasa hukum akan mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan juga penyitaan sejumlah aset pribadi milik Novel Baswedan. Kami, para awak media, hingga saat ini masih menanti kedatangan tim kuasa hukum yang dijadwalkan akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar pukul 2 dan akan mengkonfirmasi secara langsung terkait dengan apa saja objek atau materi yang diajukan pada permohonan pra-peradilan kali ini. Untuk sementara demikian, Robert, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasi Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, Novel Baswedan mengaku tidak trauma usai penangkapan paksa dan pemeriksaan terhadap dirinya yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri hari Jumat kemarin. Novel mengaku siap menghadapi segala tuntutan yang ditudingkan kepadanya. Tim kuasa hukum Novel pun akan menyiapkan langkah-langkah hukum pra-peradilan untuk membatalkan keabsahan penahanan Novel. Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK yang terseret kasus dugaan penganiayaan, akhirnya dipulangkan ke Jakarta dari Bengkulu Sabtu sore. Penahanan terhadap Novel ditangguhkan pasca pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolri. Ditemui di rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Novel mengaku tidak trauma terhadap penanganan kasus hukum yang menjeratnya dan siap menghadapi segala tuntutan yang ditudingkan kepadanya. Novel juga menginginkan KPK dan Polri bersinergi agar bisa memberantas korupsi di negeri ini. Pokoknya saya nggak mau berdebat. Saya nggak ada kepentingan saya untuk berdebat dengan siapapun dan nggak ada urusan saya. Apakah ada trauma Bang terhadap itu? Kalau trauma pasti enggak. Penyidik nggak boleh takut, penegak hukum nggak boleh takut. Kalau penegak hukum takut, hancur negara. Kalau cuma diancam begitu aja takut, hancur. Nggak boleh takut. Ke depan KPK dan Polri harus bersinergi, harus baik. Polisi harus jadi baik, KPK juga harus baik. Kalau KPK dengan polisi dan penegak hukum lagi bersinergi, koruptor pasti bersinergi, nggak mau bisa berantas, itu aja.
Tim kuasa hukum Novel menilai seharusnya kasus hukum Novel dihentikan karena polisi tidak memiliki bukti untuk kasus yang menjerat Novel. Sejumlah pelanggaran juga dilakukan Bareskrim Polri saat menangkap kliennya. Kini opsi pengajuan pra-peradilan akan ditempuh untuk membatalkan keabsahan penangkapan dan penahanan Novel. Harusnya polisi sudah, insya Allah kita mau pra-peradilan, ya kan? Ada sedikit pembicaraan juga untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya. Gitu. Saya belum bisa kasih tahu, tapi menurut saya ada banyak fakta yang menguntungkan Novel, menguntungkan kami kalau kami bawa ke proses hukum. Kasus yang dituduhkan kepada Novel yaitu kasus penganiayaan pencurian sarang burung walet terjadi di Bengkulu 2004 lalu saat ia menjadi Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Kasus ini mencuat kembali ketika Polri berseteru dengan KPK pada 2012 dan Novel menjadi penyidik KPK. Kasus ini sempat dihentikan penyidikannya atas perintah Presiden SBY, namun kembali dilanjutkan di era Presiden Jokowi. Polri berdalih, pihaknya harus mengusut kasus ini karena tahun depan kasus itu sudah kadaluarsa. Tim Liputan Metro TV.